Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif, saya akan menjelaskan isi proposal metode penelitian kualitatif dengan judul Hypothetical Learning Trajectory materi SPLDV untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMP Negeri 9 Kota Bekasi. Perkenalkan, nama saya Rika Khairunisa dengan nomor NIM 19011-05010. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai yang pertama, bab 1 yang berisi pendahuluan, bab 2 yang berisi kajian teori, dan bab 3 yang berisi metodologi penelitian. Kita masuk ke dalam bab 1. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Kesuksesan ilmu pendidikan diarahkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam upaya tersebut, pendidikan selalu dijadikan sebagai sarana membangun potensi generasi penerus menjadi yang lebih baik secara optimal, efektif, dan juga efisien. Salah satu bidang pendidikan yang giat dalam usaha mengkonkretkan sasaran pembangunan tersebut adalah bidang matematika. Hal yang harus dilalui dalam bidang matematika tidak hanya membahas mengenai suatu bilangan ataupun angka, melainkan dapat dijadikan sebagai suatu rumusan teori yang mewakili seluruh bidang ilmu pengetahuan. Menurut NCTM, dalam pembelajaran matematika harus dilalui yang pertama adalah penafsiran konsep matematika, yang kedua adalah kelogisan pikir matematika, yang ketiga ada komunikasi matematika, yang keempat ada kondisi matematika, yang kelima ada pemecahan masalah matematika. Hal ini didukung pada Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi satuan pendidikan dasar dan menengah pada pasal 1 ayat 1 yang berarti adalah setiap jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah terdapat 2 kompetensi untuk memenuhi standar satuan pendidikan di Indonesia. Hal tersebut diperkuat pada pasal 1 ayat 2 yang berarti untuk memenuhi standar pendidikan diperlukan kompetensi inti yang meliputi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Dalam kompetensi keterampilan menunjukkan kemampuan berpikir kreatif yang sama di setiap jenjang satuan pendidikan, yakni kreativitas, produktivitas, kritis, sikap independen, kolaborasi, dan juga komunikasi. Kemampuan berpikir kreatif menurut Munandar ada 4, yakni fluency, flexibility, originality, dan juga elaboration. Berdasarkan aspek tersebut, maka kemampuan berpikir kreatif memerlukan multiplikasi ide untuk menemukan banyaknya penyelesaian dari suatu permasalahan matematis, serta mampu menghasilkan ide dan juga inovasi yang divergen. Pentingnya kemampuan berpikir kreatif pada siswa harus dimiliki dan dibimbing sehingga mampu melibatkan ide-ide yang matematis dalam pemahaman konsep. Dalam kondisi di lapangan, upaya pengembangan kemampuan berpikir kreatif sedikit sekali diperdulikan. Pentingnya kemampuan berpikir kreatif menurut Munandar, kita dapat berkreasi dengan menciptakan self-actualization dan juga memberikan refleksi bagi diri sendiri, serta memajukan kehidupan dirinya sendiri. Bisa mengemukakan kreativitas dalam bidang matematika sangat penting. Ia menyatakan bahwa setiap orang memerlukan 2 macam keterampilan berpikir matematis, yaitu berpikir kreatif yang identik dengan intuisi dan juga berpikir kritis yang identik dengan logika. Hal ini terdapat dalam artikel Toga Tarub dan juga Raja Buku tahun 2018. Kartini menyatakan bahwa kreativitas dalam matematika lebih ditekankan pada prosesnya, yakni proses berpikir kreatif. Sehingga dalam matematika lebih tepat diistilahkan sebagai berpikir kreatif matematis. Hal ini terdapat dalam artikel Mutaharah tahun 2018. Kendala kemampuan berpikir kreatif siswa dalam materi SPLDV. Hal ini terdapat dalam beberapa penelitian. Yang pertama adalah penelitian dari Anita dan juga
Ramlah pada tahun 2021, kemudian penelitian dari Sofia dan kawan-kawan pada tahun 2020, dan juga Purwaningsi dan juga Supriyono pada tahun 2020. Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa masih tergolong sedang hingga rendah, dan hampir mayoritas siswa belum dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan menyelesaikan masalah melibatkan intelektual dalam menemukan resolusi dari penyelesaian tersebut, sehingga siswa dituntut untuk merakit jawaban yang tepat di setiap permasalahan. Dalam hal ini, indikator berpikir kreatif untuk mencari, merumuskan, dan juga menyelesaikan suatu masalah belum tercipta, karena bukan kebiasaan bagi para siswa. Oleh karena itu, guna meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, diperlukan kemampuan guru profesional untuk memberikan pengetahuan. Guru harus terbiasa memberikan pertanyaan yang tidak hanya terdapat satu jawaban saja, melainkan guru juga wajib memperhatikan bagaimana cara siswa untuk menyelesaikan masalah, sehingga siswa dapat mengutamakan proses penyelesaiannya daripada hasil akhirnya. Dalam menyajikan materi, seorang guru wajib memiliki desain pembelajaran yang diperlukan sebagai fasilitator dalam pendekatan pembelajaran, agar muncul ide-ide yang kreatif, usaha untuk menemukan, dan juga memecahkan masalah. Hal ini yang membuat peneliti menjadi tertarik untuk mengetahui bagaimana alur belajar yang digunakan oleh guru agar siswa dapat menemukan, memahami, dan juga menyelesaikan masalah yang memiliki jawaban yang lebih dari satu. Salah satu desain pembelajaran yang dapat kita aplikasikan untuk memajukan kemampuan berpikir kreatif siswa adalah melalui hypothetical learning trajectory. Berpadanan dengan pendekatan pembelajaran yang mengarah pada siswa, desain pembelajaran yang disiapkan guru dalam atensi alur belajar atau learning trajectory. Menurut Clemens dan juga Sarama menyebutkan bahwa learning trajectory dikonseptualisasikan sebagai deskripsi pemikiran siswa dan hasil spesifik matematika yang terkait serangkaian desain pembelajaran yang dirancang untuk menimbulkan proses atau tindakan, kemudian dilakukan hipotesis untuk mengajak siswa berpikir guna mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Hal ini terdapat dalam artikel Fuadia tahun 2017. Istilah learning trajectory pertama kali disebutkan oleh Simon pada tahun 1995 dalam artikelnya yang berjudul Reconstructing Mathematics Pedagogy from a Constructivist Perspective, dengan memberikan contoh hubungan refleksi antara rancangan kegiatan guru dan juga pertimbangan pemikiran yang mungkin terlibat saat melakukan partisipasi, pertimbangan dan juga tujuan belajar, kegiatan belajar, dan cara berpikir. Dari contoh tersebut, menciptakan suatu konsep alur belajar atau learning trajectory dalam pembelajaran matematika. Kemudian menurut Becker pada tahun 2004 mengemukakan bahwa the hypothetical learning trajectory is the link between an instruction theory and concrete teaching experiment yang terdapat dalam artikel Resti tahun 2019. Hal ini berarti hypothetical learning trajectory dapat dijadikan sebagai media antara proses belajar dan juga pemikiran teori selama proses belajar berlangsung. Pentingnya hypothetical learning trajectory dalam merencanakan proses pembelajaran diperlukan pemahaman arah pembelajaran yang mengarah ke tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam merencanakan rancangan pengajaran, respon secara langsung perlu dibuat dalam merumuskan spekulasi siswa. Menurut Clemens dan juga Sarama, mengemukakan bahwa ada 3 faktor bina dari alur belajar. Yang pertama adalah tujuan matematika, yang kedua ada alur kemajuan siswa, dan juga yang ketiga ada seperangkat kegiatan pembelajaran. Berdasarkan 3 faktor bina, menurut Clemens dan juga Sarama, hal ini berarti bahwa alur belajar atau learning trajectory sangat profitable dan dapat menyediakan pembelajaran matematika yang setiap komponennya saling bersangkutan. Hal ini berguna untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu berpikir kreatif dan juga berpikir kritis. Beberapa penelitian mengenai hypothetical learning trajectory
Yang pertama adalah dari Moanang dan juga Arsyad pada tahun 2021, kemudian ada Hermanto dan juga Santika pada tahun 2017, kemudian penelitian dari Ristianti dan juga Prahmana pada tahun 2018. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut yang sudah dilakukan berkaitan dengan hypothetical learning trajectory dan juga kemampuan berpikir kreatif dalam materi SPLDV, yang sudah diuraikan oleh peneliti, belum ada penelitian yang membahas mengenai konsep hypothetical learning trajectory dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif pada materi SPLDV. Selanjutnya, fokus dan subfokus penelitian. Pada penelitian ini, fokus penelitiannya yaitu hypothetical learning trajectory materi SPLDV untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMP Negeri 9 Kota Bekasi. Sedangkan subfokus penelitian ini adalah yang pertama, proses hypothetical learning trajectory materi SPLDV untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMP Negeri 9 Kota Bekasi di dalam kelas. Kemudian efektivitas hypothetical learning trajectory materi SPLDV untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMP Negeri 9 Kota Bekasi. Pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana hypothetical learning trajectory materi SPLDV untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMP Negeri 9 Kota Bekasi. Yang kedua, apakah efektivitas hypothetical learning trajectory materi SPLDV untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMP Negeri 9 Kota Bekasi. Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMP Negeri 9 Kota Bekasi pada materi SPLDV dengan menggunakan hypothetical learning trajectory. Yang kedua, untuk menelaah hypothetical learning trajectory materi SPLDV untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMP Negeri 9 Kota Bekasi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian, manfaat teoritis dan juga manfaat empirik. Dalam penelitian ini, manfaat teoritisnya adalah penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan tentang hypothetical learning trajectory materi SPLDV dalam kemampuan berpikir kreatif siswa SMP. Manfaat empirik dalam penelitian ini yang pertama, bagi sekolah diharapkan dapat termotivasi untuk selalu melakukan improvement dalam proses pembelajaran dengan menyusun desain pembelajaran yang efektif guna mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Yang kedua, bagi siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dalam kegiatan pembelajaran pada materi pembelajaran apapun. Yang ketiga, bagi peneliti dan peneliti lain, diharapkan dapat dijadikan bahan studi literatur penelitian yang akan diteliti terkait hypothetical learning trajectory dengan menggunakan aspek yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 2, yaitu kajian. Dalam bab 2, di kajian teori, ada beberapa subbab. Yang pertama adalah deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian. Kajian teori. Nah, dalam bab ini kita akan membahas mengenai kemampuan berpikir kreatif, sistem persamaan linear 2 variabel, dan juga model pembelajaran learning trajectory. Kemampuan berpikir kreatif. Yang pertama kita masuk ke dalam pengertian kemampuan berpikir kreatif. Menurut KBBI, pengertian berpikir kreatif adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan juga memutuskan sesuatu. Sedangkan kreativitas adalah memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Sehingga dapat kita artikan berpikir kreatif adalah kemampuan menggunakan daya cipta atau daya pikir untuk memutuskan sesuatu dalam menciptakan sesuatu. Baron mendeskripsikan bahwa kreativitas merupakan kemampuan menciptakan sesuatu yang trendy atau mengkombinasikan unsur yang ada. Terdapat dalam artikel Neng dan kawan-kawan tahun 2018. Sejalan dengan itu, Sally mengemukakan bahwa kreativitas merupakan kemampuan menciptakan untuk menghasilkan dan meningkatkan sesuatu. Terdapat dalam artikel Hidayah dan kawan-kawan tahun 2020. Menurut Subandar, berpikir kreatif merupakan memberikan berbagai macam kemungkinan dari hasil kerja berdasarkan informasi dengan menggunakan proses keragaman dan juga
Kesesuaian terdapat dalam artikel Mutaharah tahun 2018. Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli, dapat diperoleh bahwa kemampuan berpikir kreatif memerlukan kompetensi dalam menciptakan yang disesuaikan untuk mencapai 4 indikator kemampuan berpikir kreatif dengan hasil kerja yang bervariasi, sehingga mampu menciptakan perbandingan hasil kerja orang lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang baru. Selanjutnya adalah indikator kemampuan berpikir kreatif. Menurut Munandar pada artikel Islamik dan kawan-kawan tahun 2019 dan juga Mardiana dan Sejati pada tahun 2016, terdapat 4 indikator kemampuan berpikir kreatif dalam pembelajaran, yakni fluency, flexibility, originality, dan juga elaboration. Sedangkan menurut Bumford dalam artikel Mentari dan kawan-kawan pada tahun 2018 memberikan penjelasan yang berbeda mengenai indikator kemampuan berpikir kreatif, di mana dalam proses pembelajaran harus meliputi 5 aspek. Yang pertama adalah problem sensitivity, yang kedua fluency, kemudian flexibility, kemudian originality, dan juga elaboration. Selanjutnya sistem persamaan linear dua variabel. Setiap mata pelajaran pasti memiliki standar kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikator pencapaian. Hal ini juga terdapat dalam materi SPLDV Kurikulum 2013 yang disusun dalam bentuk RPP. Kemudian untuk kompetensi inti dari KIS poin keempat, kompetensi dasarnya yaitu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan sistem persamaan linear dua variabel, di mana indikator pencapaiannya yang pertama adalah menganalisis soal cerita dari masalah sehari-hari berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel, yang kedua membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Dalam sistem persamaan linear dua variabel juga dijelaskan pengertian dari persamaan linear dua variabel, di mana persamaan linear dua variabel merupakan suatu persamaan yang terdiri dari dua variabel yang nilai pangkatnya 1. Variabel tersebut adalah variabel X dan juga variabel Y. Kemudian pengertian sistem persamaan linear dua variabel, kumpulan dua persamaan linear dua variabel disebut juga sebagai sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya adalah metode penyelesaian dalam sistem persamaan linear dua variabel. Dalam sistem persamaan linear dua variabel, yang sering kita gunakan ada 3 metode, yakni metode eliminasi, metode substitusi, dan juga metode eliminasi substitusi atau metode gabungan. Selanjutnya adalah model pembelajaran learning trajectory. Menurut Al-Nurrahman, model pembelajaran adalah rancangan konseptual yang menggambarkan strategi yang tersusun rapi dalam menyusun pengalaman belajar siswa dalam menggapai tujuan pembelajaran dan bermanfaat sebagai pegangan ataupun petunjuk bagi seseorang yang melakukan perancangan pembelajaran serta dalam menyusun dan mengaplikasikan dalam proses pembelajaran. Hal ini terdapat dalam artikel Tibahari pada tahun 2018. Kemudian Joyce dan juga Well menjelaskan model pembelajaran merupakan bagian konseptual yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran. Hal ini terdapat dalam artikel Nurdiansyah dan juga Fahyuni pada tahun 2016. Dalam hal ini berarti dalam kegiatan pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran melalui model pembelajaran diperlukan oleh setiap pendidik, supaya pembelajaran yang dilakukan penuh dengan variasi, kreativitas, dan juga inovasi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam hal ini maka timbullah model pembelajaran yang harus digunakan. Salah satunya adalah model pembelajaran learning trajectory. Pengertian learning trajectory menurut Simon dan Sur pada tahun 2004, hypothetical learning trajectory secara khusus menggambarkan pengarahan seorang guru terhadap perspektif pengalaman belajar siswa, sehingga siswa dapat menjelaskan pemahaman yang diperoleh melalui penugasan yang diberikan guru kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam learning trajectory, di antaranya ada beberapa. Yang pertama, untuk kelebihan adalah mampu meningkatkan kemampuan matematika guru dalam proses pembelajaran untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian untuk kekurangannya, di antaranya yaitu alur belajar setiap siswa pasti berlainan satu dengan yang lainnya.
Hal ini menyebabkan proses pembelajaran bisa menjadi sulit dan juga rumit. Selain itu, dari kelebihan dan kekurangan learning trajectory, ada pun manfaat dari model pembelajaran hypothetical learning trajectory. Yang pertama adalah guru dapat merencanakan proses pembelajaran. Yang kedua, mampu menyediakan instruksi kepada guru untuk memilih tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian komponen hypothetical learning trajectory. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada alur perkembangan, yang ketiga ada tugas instruksional. Selanjutnya adalah penelitian-penelitian yang relevan. Penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anita dan juga Ramla pada tahun 2021 dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) berdasarkan kemampuan awal. Kemudian penelitian yang kedua oleh Moa Noang dan juga Arsyad tahun 2021 yang berjudul Desain Pembelajaran Matematika Berbasis Hypothetical Learning Trajectory HLT pada materi operasi bilangan bulat siswa kelas 7 SMP Bunda Kasih Sudiang. Kemudian penelitian lain yaitu penelitian oleh Purwaningsih dan juga Supriyono pada tahun 2020 dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Matematika. Kita masuk ke dalam bab 3, yakni metodologi penelitian. Yang pertama ada alur penelitian. Alur penelitian adalah prosedur pelaksanaan kegiatan penelitian dimulai dari minat awal untuk mencari tahu masalah tertentu, kemudian dikembangkan menjadi suatu gagasan atau prinsip konseptualisasi, penetapan metode penelitian yang tepat, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini adalah beberapa tahapan yang dijadikan alur penelitian. Tahapan pertama adalah preliminary design, yaitu desain awal yang dilakukan dengan studi literatur, kemudian dilakukan merumuskan dan mengidentifikasi masalah yang sesuai dengan materi, yakni materi hypothetical learning trajectory, dan juga pada materi kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi SPLDV. Kemudian pada tahap kedua, yakni eksperimen desain atau desain eksperimen, mulai menentukan objek penelitian, kemudian peneliti merancang perangkat pembelajaran yang dalam hal ini adalah dalam bentuk RPP, kemudian peneliti mulai melakukan pengumpulan data dengan instrumen tes dan juga wawancara. Pada tahap ketiga, peneliti melakukan retrospective analisis atau analisis tinjauan untuk menganalisis hasil observasi atau hasil pengumpulan data yang telah peneliti lakukan. Kemudian untuk tahap akhir adalah peneliti menarik kesimpulan. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 9 Kota Bekasi yang berlokasi di Jalan Swatantra 4, nomor 4, RT 006, RW 004, Jati Asih, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan kode pos 17423. Waktu yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah selama 3 bulan. Pada minggu pertama dan minggu kedua, peneliti melakukan literatur review. Pada minggu kedua, peneliti menentukan indikator penelitian dan juga lokasi penelitian. Di minggu ketiga, peneliti masih menentukan lokasi penelitian, namun peneliti juga menyusun instrumen, subjek, dan juga metode penelitian. Pada minggu keempat, peneliti mulai menyusun dan merancang perangkat pembelajaran. Kemudian pada minggu kelima, peneliti melakukan uji validasi perangkat pembelajaran. Pada minggu ke-7, ke-8, dan ke-9, peneliti mulai melakukan pengumpulan data. Pada minggu ke-10 dan juga 11, peneliti melakukan analisis data. Pada minggu terakhir, yakni pada minggu ke-11 dan juga 12, peneliti melakukan penyusunan laporan penelitian. Latar penelitian dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa terhadap materi SPLDV dengan menggunakan metode pembelajaran learning trajectory melalui hipotesis penelitian dan menelaah efektivitas hypothetical learning trajectory materi SPLDV untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMPN 9 Kota Bekasi.
Populasi pada penelitian ini adalah 40 orang siswa kelas 81 semester genap tahun ajaran 2021-2022 di SMPN Negeri 9 Kota Bekasi dengan teknik penelitiannya yakni non-probability sampling, di mana teknik pengumpulan datanya yakni purposive sampling. Sampel penelitiannya yaitu 3 orang siswa dari kelas 81 di SMP Negeri 9 Kota Bekasi, yaitu S1 siswa dengan nilai tertinggi, S2 siswa dengan nilai menengah, dan S3 siswa dengan nilai terendah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis metode penelitian yakni design research, di mana design research menurut Plum adalah suatu kajian bersistem mengenai perancangan, pengembangan, dan pengevaluasian intervensi pendidikan sebagai suatu solusi untuk memecahkan masalah yang kompleks dalam pelatihan pendidikan untuk tujuan meningkatkan dan mengembangkan wawasan sesuai dengan karakteristik dan intervensi tersebut pada saat proses penyusunan dan juga pengembangan. Jenis metode penelitian design research ini merupakan salah satu penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengembangkan suatu rancangan pembelajaran yang diharapkan agar dapat membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar. Adapun analisa dalam penelitian ini hanya sampai merumuskan, menganalisis, dan juga menyajikan fakta-fakta secara urut. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Tahap pertama adalah tahap persiapan. Dalam penelitian design research, tahap persiapan penelitian disebut juga dengan preliminary design atau desain awal, di mana desain awalnya adalah melakukan observasi, diantaranya melakukan studi literatur, kemudian merumuskan dan mengidentifikasi masalah, serta melakukan observasi lokasi penelitian. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan penelitian pada penelitian kualitatif design research. Tahap pelaksanaan penelitian disebut juga dengan eksperimen desain atau desain eksperimen atau percobaan, di mana peneliti mulai melakukan observasi uji kemampuan awal siswa dengan memberikan soal tes materi SPLDV yang sesuai dengan indikator kemampuan berpikir kreatif siswa kepada seluruh siswa kelas 81. Kemudian peneliti melakukan analisis singkat dan menentukan sampel penelitian yang peneliti kategorikan ke dalam siswa dengan nilai tertinggi, nilai terendah, dan juga nilai menengah. Kemudian peneliti mulai menentukan objek penelitian yang berdasarkan dari hasil observasi. Kemudian peneliti mulai merancang dan merumuskan perangkat penelitian yang berupa RPP, materi SPLDV untuk siswa SMP dengan standar kompetensi inti poin 3 dan 4. Selanjutnya, peneliti melakukan uji coba sampel penelitian melalui instrumen tes dalam bentuk lembar kerja siswa. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan siswa yang menjadi sampel penelitian. Pada tahap ini, peneliti dapat melihat kesulitan belajar siswa yang sudah sesuai dengan dugaan awal atau belum. Dan di tahap ini, peneliti mulai memperoleh informasi-informasi penting yang peneliti catat. Beberapa poin pentingnya yang nantinya akan peneliti gunakan sebagai sumber untuk mendesain kembali RPP proses pembelajaran yang lain. Kemudian, untuk tahap ketiga adalah tahap analisis data. Dalam penelitian design research, tahap analisis data disebut juga dengan retrospective analysis, di mana pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan seluruh data-data tahap eksperimen, mengolah dan menganalisis data-data, kemudian dibandingkan. Proses analisis dilakukan untuk melihat apakah ada kemungkinan penyebab terjadinya kesulitan belajar siswa. Tahap selanjutnya adalah tahap penyusunan laporan. Setelah melakukan proses penelitian dan didapat hasil penelitian, pada proses analisis data, peneliti mulai melakukan tahap akhir, yakni menyusun laporan hasil penelitian dengan mengacu pada hasil analisis penelitian yang telah dilaksanakan. Selanjutnya adalah peran peneliti. Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai perencanaan, perancang, dan penyusun, pengumpulan data, penganalisis, dan juga sebagai pemrakarsa penelitian. Data dan sumber data dan sumber data penelitian ini
merupakan data yang bersifat data kualitatif, di mana sumber data penelitian ini adalah siswa kelas 81 SMP Negeri 9 Kota Bekasi. Sampel penelitian yang dipilih peneliti adalah 3 orang siswa yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Kemudian teknik dan prosedur pengumpulan data. Penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data yakni observasi. Yang kedua adalah wawancara. Yang ketiga adalah dokumentasi. Di mana pada kegiatan observasi, peneliti bertujuan agar dapat memperhatikan subjek dan objek secara langsung. Di mana observasi ini dilakukan langsung di dalam kelas 81 SMP Negeri 9 Kota Bekasi. Kegiatan kedua adalah wawancara, di mana kegiatan wawancara ini berjenis semi-struktur, interview, atau jenis wawancara yang dilakukan secara mendalam, yang dilaksanakan secara bebas, di mana teknik wawancara ini digunakan untuk menentukan, mengungkapkan, dan juga memperoleh data mengenai topik penelitian. Pada kegiatan ini, peneliti melakukan wawancara terhadap 3 orang siswa, yakni S1, S2, dan S3, dengan memberikan beberapa pertanyaan sesuai dengan topik penelitian, di mana alat yang digunakan dalam kegiatan wawancara, yakni buku catatan peneliti, smartphone untuk merekam percakapan selama proses wawancara, dan juga kamera untuk mengabadikan momen wawancara. Kegiatan ketiga adalah dokumentasi. Pada penelitian ini, dokumentasi berupa hasil kerja siswa saat melakukan tes, rekaman video dan suara saat wawancara, dan juga foto-foto saat penelitian. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat argumen siswa dalam mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Analis data dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa SMP Negeri 9 dalam materi SPLDP setelah melakukan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran learning trajectory. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik trimulasi. Yang digunakan adalah model Miles dan juga Huberman, menggunakan beberapa langkah. Yang pertama adalah reduksi data. Pada kegiatan reduksi data, peneliti mulai melakukan kegiatan mengelompokkan dan menganalisis data. Kemudian kegiatan tersebut bertujuan untuk mengarahkan peneliti untuk menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan juga mengabstrakkan data yang dicatat selama penelitian berlangsung. Kemudian trimulasi yang kedua adalah menyajikan data. Tahap penyajikan data dilakukan setelah reduksi data selesai. Dalam penelitian ini, penyajian data adalah untuk melihat, menyaksikan, dan juga memahami situasi yang terjadi sehingga mampu memberikan hal apa yang harus dilakukan. Dalam penelitian ini, bentuk penyajian datanya adalah berupa teks narasi, tabel, dan juga grafik indikator kemampuan berpikir kreatif siswa SMP Negeri 9 Kota Bekasi. Kemudian tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data, di mana dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan yang diperoleh dari hasil perbandingan jawaban siswa dengan hasil wawancara mengenai hypothetical learning trajectory, materi SPLDV, untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMP Negeri 9 Kota Bekasi. Kemudian, selanjutnya adalah teknik keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, kegiatan pengujian kevalidan dan keabsahan data dilakukan dengan pengujian datanya, di mana agar seluruh data yang didapat peneliti valid dan reliable, perlu adanya pemeriksaan keabsahan data yang dapat dilakukan melalui proses triangulasi. Triangulasi dalam kegiatan pengujian kredibilitas dapat diartikan sebagai pemeriksa data yang berasal dari berbagai sumber, berbagai cara, dan juga berbagai waktu. Yang pertama adalah triangulasi sumber data, di mana dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi kepada sampel penelitian, yaitu 3 orang siswa kelas 81 SMP Negeri 9 Kota Bekasi, dengan menggunakan soal tes di dalam kelas, yang kemudian hasilnya disesuaikan dengan indikator kemampuan berpikir kreatif yang didukung sumber lain. Yang kedua adalah triangulasi teknik. Peneliti lakukan adalah mengecek hasil observasi pada sampel penelitian, yaitu S1, S2, dan S3, dengan cara melakukan wawancara.
Hal ini bertujuan agar hasil penelitian antara kegiatan observasi dan juga wawancara mendapatkan hasil yang sama. Namun, apabila terdapat hasil yang berbeda, maka peneliti harus melakukan uji kepastian kepada sampel penelitian untuk mendapatkan mana yang benar atau mungkin terdapat kemungkinan semuanya benar karena sampel penelitian melihat dalam sudut pandang yang berbeda. Kemudian tahap ketiga adalah triangulasi waktu, di mana triangulasi waktu yang peneliti lakukan adalah dengan menyusun kegiatan penelitian yang dimulai dari observasi instrumen tes dan kemudian observasi wawancara. Kegiatan observasi instrumen tes dan wawancara dilakukan dalam waktu yang berbeda sehingga dapat memperoleh kepastian yang sesuai antara dua kegiatan observasi. Namun, apabila hasil uji keduanya terdapat perbedaan, maka peneliti harus melakukan proses uji keabsahan data yang harus dilakukan berulang-ulang sampai datanya tersebut valid. Sekiranya itulah beberapa penjelasan dari isi proposal yang saya buat, yakni yang berjudul Hypothetical Learning Trajectory, materi SPLDV untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMP Negeri 9 Kota Bekasi. Apabila ada salah-salah kata atau salah-salah penyebutan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.